bantuan dari pasukan bantuan polisi. Bantuan menangkap kalau ada 100 malam itu yang datang 100 yang datang. Nah, ada 150 yang datang. Ada 200 yang kita tangkap. Ini udah atensi buat tidak boleh ada premanisme, tidak boleh ada main hakim sendiri. Itu sudah disampaikan. Itu mungkin teman-teman saya minta tolong bantuan. Siap. Khususnya di Mangaran dan Trip. Siap. Jadi kemarin juga sempat ada isu ada pergerakan dari beberapa titik setelah saya konfront. Makanya ketika saya dapat pengaduan, hal pertama yang kami lakukan, saya langsung koordinasi dengan Pak Agus. Alhamdulillah, ketika saya berkoordinasi dengan Pak Agus secara gentle mengatakan bahwa saya mampu mas. Jadi saya akan membuka Polres Situbondo untuk mengungkap itu. Saya sudah lelah kalau seperti itu. Karena yang katanya kejadiannya 100. Nah, makanya setelah kita turun, kita mendata kerusakan, langkah kita ya dan ya. Warga saya kumpulkan, saya kasih sedikit sosialisasi. Yang kedua adalah mereka ini kan marah ketika melihat kondisi kerusakan. Akhirnya saya berinisiatif kemarin, saya buka posko kemanusiaan, ya seperti yang biasa kita lakukan. Saya kasih pancung. Karena itu dan yang perlu kita lakukan. Artinya harus ada sebuah empati langsung. Alhamdulillah saya turun ya sudah. Nah, gitu kan. Harus ada pas kesini, Pak Dhani datangnya Gi, sudah ketemu belum sama Mas Saiful? Belum, nah ini kebetulan kesini udah. Saya bilang tadi nggak diangkat. Saya bilang tadi nggak diangkat pas saya bilang itu. Ya perjalanan barusan saya tak buka. Mungkin jenengan gini dan nelfon saya waktu jenengan ke timur. Saya tunggu dari timur dan jadi balik. Itu dari depan berarti. Dari depan. Oh iya benar kan. Jadi intinya saya pribadi saya tidak mau kota kami menjadi kacau. Itu saja karena dimanapun ini kota kalau kacau ya kita sebut. Jadi cuma nanti yang perlu diantisipasi dan mungkin nanti bagian intelijen di titik-titik masuk. Oh iya. Gitu ya. Karena apa itu namanya? Karena kita juga tidak bisa mendiskusikan jadinya bahwa ini adalah sebuah yang harus di apa namanya antisipasi. Karena dari CCTV yang kita lihat ketika dari selatan. Nah, ada salah seorang teman saya memberikan informasi saya dari PSHP. Sekarang kita buat Di sebelah mana? di jalan itu juga. Saya kasih start kayak biasanya dan Regungan. Nah, itu saya bilang ada beberapa donasi yang sudah saya hubungi kota kita. Ini saya katakan ini adalah musibah. Mungkin nanti badannya Kapolres mungkin bisa. Jadi dengan kesana si pagi, saya siang ke sana. Makanya saya pas kejadian. setelahnya. Ya hari kejadiannya. Hari kejadian. Makanya kan saya tanyakan apa ada Forkopimda datang nggak? Saya jam 3 pas saya datang sana. Setengah 3 lebih saya ditelepon sama si Dimas. Nah, 3 saya telepon. Bang, kamu di sana belum? Langsung muncul ke sana. Sampai siang itu Bupati datang. Jadi kita upaya untuk kalau kita kan menangani. Sama saya minta informasi Mas. Siap. Minta informasi kecil apapun. Ada informasi terkait orang-orang PSHT yang mungkin langsung Terus untuk ke depannya
jadi langsung Oke, siap. penahanan masih. Siap ya. Jadi untuk warga percayakan sudah saya kenal betul sampai di bagian di pokok. Makanya jangan sampai teman-teman yang cinta Situbondo menjadi provokasi Situbondo. Siap. Tidak hanya bermusuhan dengan APH, dengan perangkat penegak hukum, tapi kalian akan bermusuhan dengan kami. Karena kita wajib menjaga Situbondo dengan baik. Itu kesalahan biasa, ada sesuatu seperti ini biasa. Yang penting kita bagaimana memperbaiki menghadapinya. Tapi justru kalau ini nanti ada teman-teman menjadi pemicu, itu apa bedanya kita dengan perusahaan? Gitu. Kita harus berada pada posisi yang lain. Ini lihat juga dan pada posisi yang lain di mana kita tidak sama dengan mereka. Karena seperti kita itu kan di luar, yang merasakan itu langsung pada titik itu. Jadi kalau kita cinta Situbondo, ya cinta yang sebenarnya bukan cinta-cintaan dengan melihat sebuah kejadian yang kita harapkan itu kita senang. Kan gitu ya. Jadi ini ya teman-teman Terhubungan Mangaran, Asam Bagus kemarin yang sudah sempat kontak dengan saya, jangan bergerak. Kenapa? Biar teman-teman polisi, biar teman-teman penyidik itu fokus dengan kejadian yang sebelumnya. Tapi ketika ada kejadian lanjutan, maka kalian jangan nangis nantinya ketika yang sebelumnya nanti akhirnya bukan tersingkirkan, tapi kan ada beban. Sedangkan teman-teman polisi di sini hanya sedikit gitu loh. Ini sudah di backup ya, dan sudah di backup ya, sudah dengan Polda, dengan Polres Jajaran, ini sudah maksimal. Bahkan mohon maaf untuk saya tadi dapat kabar dari beberapa pengadu, Polres sekarang tidak menayani untuk yang lain masih dan gitu. Ya. Mohon maaf ya, karena apa? Memang kita fokus. Jadi di dalam sebuah tahapan atau kegiatan yang ada di Polres itu ada namanya kegiatan prioritas. Jadi bukan artinya saya harus dipanggil sekarang pemeriksaan, kenapa ditunda? Apa tidak? Tidak. Jadi di dalam keputusan dari pimpinan itu ada namanya skala prioritas. Nah ini prioritas. Jadi ya mohon yang lain untuk bersabar karena tetap akan dilaksanakan jadinya. Cuman ada penundaan, jadi kita minta dukungan juga dari warga Situbondo dalam hal ini untuk kita sama-sama menjaga dan memberikan kesempatan kepada Polres untuk melakukan, dan alhamdulillah sekarang sudah 6 ya Dan? 6. Ini saya ngomong ini, serius saya ngomong. 1 jam yang lalu Pak Kapolres masih mengatakan 4. Betul ya Dan? Sekarang 6. Mantap. Apa artinya? Ini kerja keras bro. Ini kerja keras. Jadi jangan sampai ada fitnah-fitnah provokatif, di mana provokatif itu justru tidak hanya menyulitkan Polres tapi menyulitkan kita semua. Gitu. Jadi menyulitkan kita semua. Makanya untuk teman-teman yang di sana fokuslah dengan sekeliling, dengan orang-orang yang sakit dan yang lain-lain, dan bagi donasi donatur, ayo saya ajak. Siap. Ya. Siap. Di sana sudah ada posko kemanusiaan untuk kita membantu meringankan. Nah, kemarin TV Sakera sudah memberikan staf, Mas ada malu dengan TV Sakera Situbondo Kecamatan Sumpi ya. Begitu ya Dan. Jadi intinya saudaraku, teman-temanku, ini adalah musibah untuk kita. Namanya musibah bukan harus kita tertawain, harus kita tangisi, tapi bukan berarti kita harus memprovokasi untuk lebih banyak tangisan-tangisan, terutama yang di luar yang belum turun. Jadi kalian biar tahu gitu. Mereka orang yang ada di sekitar dan mereka hanya minta satu. Mereka minta dilindungi. Dan itu respon cepat dari TNI Polri, langsung membuat tenda di depan. Saya tadi malam dapat inbox, adik saya sekarang tidur di sana Pak Ketum. Gitu ya. TNI Polri memang kayak gitu. Makanya jangan tambahin beban beliau, jangan tambahin beban mereka ya. Kalau bisa, kalau di rumah ada kopi, anterin kopi gitu. Jangan sampai dengan pekerjaan yang lain gitu ya. Jadi yang tadi juga menghubungi saya untuk datang ke Polres, ini saya langsung datang menghadap beliau. Jadi bukan karek-karek ya Dan ya. Jadi sekarang saya datang, saya mohon untuk Situbondo khususnya, dan mohon untuk luar kota Situbondo, tolong jangan bermain-main di Situbondo, karena tadi janjinya beliau 100 kalau memang datang dan ketahuan akan diangkut, gitu. 200 akan diangkut. Jadi sudahlah, ikuti perkembangan mana media yang bisa dipercaya.
Makanya GB Sakera atau Saiful Bahri di akunnya saya selalu lihat dan agar supaya apa? Up to date kan. Nah kemarin juga informasinya kan simpang siur. Ada yang kehilangan HP, ada yang kontak di jarak. Ternyata setelah saya datang tidak ada di jarak itu. Ternyata yang di jarak itu di warung kopi 2 magic chair 2 hilang. Terus warung yang jenengan masuk itu yang orang tua nangis, itu kan hanya kopi, ya bukan hanya sih ya kopi, sama timbangan, sama mie dan. Nah, di utara yang ada CCTV dan mau nanti mungkin kayak kurang itu ada. Jadi diminta aja kan. Di utara itu ada bengkel atau apa itu ya? Konter ya, nah itu oli-oli dah yang tidak ada. Jadi kalau yang di konter HP enggak, itu hanya isu. Jadi saya sudah tanyakan bahwa tidak ada HP yang hilang, tidak ada uang yang hilang, hanya yang pecah seperti itu. Itu saya dan ini yang pasti permintaan dari teman-teman sudah direspon dengan Kapolres. Bukan berarti bukan berarti Polres Situbondo mendapatkan tekanan, tidak. Ini sudah profesional, jadi tidak ada tekanan. Dari saya juga nggak tekan ya, karena nanti isunya keluar dikira bisa enggak. Jadi artinya ini memang sudah prosedur yang diyakini oleh Polres bahwa ini memang sudah benar, tidak ada tekanan. Jadi Polres kita biarkan sebagai institusi yang independen lah dalam yang tidak ada tekanan, dan saya memang selalu menyarankan baik dengan Pak Sugandi, dengan Pak Awan dan yang lain-lain, jangan ada tekanan siapapun itu, karena ketika ada tekanan ini bahaya dalam menjalankan tupoksi atau kebijakannya. Jadi insya Allah ditahan ya Dan ya. Insya Allah ditahan, bahkan sudah menyatakan beliau iya. Sekali lagi jangan ada pergerakan, GP Sakera ada di kalian, itu saja Dan. Mungkin terus statement dan dilihat di akunnya. Ya, terima kasih untuk GP Sakera yang dipimpin Mas Eko serta rekan-rekan yang hadir. Kami mohon bantuan sekali lagi untuk bisa mendinginkan suasana dan membantu proses penegakan hukum agar berjalan dengan transparan, cepat, dan profesional. Siap, membantu proses penegakan hukum dengan profesional dan cepat, karena ini dibutuhkan masyarakat cepat untuk pengungkapan ini. Kemudian saya sekali lagi menjanjikan bahwa ini merupakan kewajiban kami, perwakilan negara untuk melindungi rakyatnya, menegakkan hukum adalah kewajiban dari saya, dari Pak Dandi. Oleh saya ini jaminan kepada seluruh masyarakat Situbondo, kami akan proses dan tangkap, kejar pelakunya sampai di mana. Mantap. Saya kira itu. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nanti kita GP Sakera di lapangan akan menjaga kondusivitas, kita janji itu, dan sekecil apapun informasi akan kita berikan di jenengan. Nah, terus yang penting adalah bagaimana kita menjadi bagian dari mereka juga. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan waktu Pak Dandi, Kapolres di sana sudah ada bentuk. Nanti kami singgah. Siap. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Karena ini beliau sungguhnya ada acara. Nah, ada acara kawan Songo, jadi alhamdulillah menyempatkan diri karena ini demi Situbondo. Bismillah.